Sayuran identik dengan kesegaran. Namun untuk belanja sayur segar, Anda harus meluangkan waktu berbelanja di pasar ataupun swalayan. Namun bagi yang tak sempat, biasanya mengganti sayur segar dengan sayur beku. Saya pun akan mencoba membandingkan sajian dengan bahan sayur segar dan sayur beku. Oke, sayur sop saya sudah mau matang nih. Nah, sebenarnya yang membedakan ketika mengolah sayuran fresh atau sayuran segar dibandingkan sayuran beku itu adalah di proses memasaknya. Kalau sayuran yang fresh ini lebih simple ya, karena kita tidak perlu dalam proses pencairan. Sementara kalau sayuran beku itu perlu 1 kali 24 jam sehingga tidak ada es batu dan dipastikan sudah benar-benar mencair. Sementara kalau sayuran yang fresh ini paling kita hanya menunggu untuk waktu pencucian hingga bersih, bisa langsung dimasak. Ya, kandungan gizi pada sayuran beku memang tetap terjaga. Proses pembekuan sayuran ini melalui beberapa tahap, seperti pembersihan dan merebus sebentar dengan air mendidih atau dikenal dengan istilah memblansir. Sementara pada sayuran segar tidak memerlukan proses tersebut sehingga bisa langsung dipasarkan setelah dipetik ataupun dipanen. Nah, untuk sayur beku sendiri, keuntungannya yang pertama otomatis lebih tahan lama ya dibandingkan sama sayur fresh yang disimpan biasanya hanya tahan 3-4 hari kemudian dia akan layu atau busuk. Tetapi untuk dari kandungan gizinya untuk sayur yang sudah dibekukan itu ada satu vitamin yang namanya beta karoten. Itu beta karotennya biasanya konsentrasinya akan lebih turun dibandingkan oleh sayur fresh. Beberapa jenis sayuran hijau tidak cocok dibekukan karena saat dicairkan akan lebih layu dan rasanya berubah. Selain itu, beberapa komposisi vitamin memang sudah berkurang. Bagi konsumen, kehadiran sayuran beku ini memberinya pilihan. Saya sih suka yang fresh kayak gini ya Mbak, tiap hari baru. Ini misalkan kayak wortel, buncis. Ini kan memang cepet busuk ya, cuman lebih enak gitu loh kalau kita masak-masakan yang sayur yang fresh. Karena kalau yang frozen, itu rasanya cuman gimana ya, lembek, terus kayak kurang gimana di lidah tuh nggak enak gitu rasanya. Kurang cocok ya kalau saya. Ini ada 2 olahan sayur yang sudah saya masak matang ya. Nah, kalau sayur sup ini menggunakan sayuran yang segar. Sementara untuk tumis sayuran ini, tadi saya menggunakan yang sayurannya sudah mengalami proses pembekuan atau sayuran frozen gitu. Kalau dari tampilannya, sayuran yang segar ketika sudah matang, ini warnanya lebih cerah. Nah, ternyata yang beda juga nih. Kalau sayuran yang beku tadi ketika sudah dimasak, warnanya itu jauh lebih gelap. Dan saya penasaran juga gimana rasanya, apakah ada bedanya atau enggak ya? Ternyata kalau dirasa bedanya ini adalah kalau sayuran yang segar itu lebih crunchy, sementara tadi yang sayuran beku tuh lebih lemas gitu ya, rasanya tidak begitu kriuk gitu. Cuma kalau dari sudut pandang ahli gizi sebenarnya kedua sayuran yang baik sudah dibekukan maupun yang segar ini sebenarnya mempunyai nilai gizi yang baik dan bermanfaat untuk tubuh. Dalam memilih sayuran beku, pastikan Anda memeriksa label kemasan. Meskipun sebagian besar sayuran yang dibekukan bebas dari zat tambahan ataupun pengawet, namun ada juga yang mengandung natrium dan garam yang tinggi. Zat-zat inilah yang perlu dihindari bagi para penderita tekanan darah tinggi. Selain itu, jangan bekukan sayuran secara berulang, sehingga gizi yang terkandung di dalamnya tidak rusak. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.